Dipasangin kasidahan pakai toa kenceng-kenceng. Bubaran ibadah mereka diteriakin kafir, kafir. Di tengah perjalanan ada massa yang memprovokasi bahwa kami membayar orang-orang yang menandatangani, menyogok. Diuji di pengadilan bahwa Philadelphia sudah memenuhi syarat formil. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dalam video yang saya lihat kemarin itu di TikTok, tidak begitu banyak orang yang mempostingnya. Ternyata videonya dari akun YouTube. Jadi di TikTok itu kan di-reupload dari akun YouTube Stefano Sanjaya. Nah, di akun ini dia menelusuri sebuah gereja di daerah Bekasi, yaitu yang berada di bawah kolong jembatan. Dan ketika dia datang ke sana, mereka sudah selesai beribadah dan dia bertemu dengan beberapa warga dan juga menanyakan tentang gereja itu. Dan wow, dari kesaksian Bapak yang dia tanya itu, mereka melalui banyak hal tentang yang namanya ketidakadilan. Bagaimana videonya? Bahkan Pak Permadi Arya pun mengomentari video ini. Langsung aja kita tonton video berikut ini. Ini kisah sedih jemaat HKBP Philadelphia Bekasi yang diusir di sana-sini sampai mereka harus ibadah dekat kolong jembatan tol. Simak cerita mereka ya. HKBP Philadelphia. Tuh ya, ini jadi parkiran nih. Nah, itu dia gerejanya. Pertama di mana gerejanya dulu? Di Elok. Kita udah mengalami pengusiran berkali-kali di perumahan, kemudian di lahan gereja. Kami terkenal dengan ibadah pinggir jalan saat itu. Supaya bubar, mereka menggunakan berbagai cara. Toa yang kencang-kencang. Mereka diusir dari Pruk Elok Bekasi, tempat tinggal mereka. Lalu mereka beli tanah sendiri. Di tanah sendiri pun setiap ibadah mereka diganggu. Dipasangin kasidahan pakai toa kenceng-kenceng. Bubaran ibadah mereka diteriakin kafir, kafir. Sekarang mereka sudah mengalah pindah jauh dekat kolong jembatan tol, masih dipersulit izin gereja mereka. Pak Gubernur, kiranya kami dibantu untuk supaya keluar izin mendirikan bangunan gereja kita. Mohon bantuannya Pak Dedi, Tuhan memberkati Pak Dedi. Mohon atensi Pak Gubernur, Kang Dedi Nukasep Lubager. Mohon dibantos izin jemaat HKBP Philadelphia ya Kang. Mereka cuma pengen ibadah Kang, ini karunya. Jadi Pak Permadi Arya mengatakan bahwa ya mereka pindah-pindah dari sana ke sini gitu loh. Bahkan mereka sudah mengusahakan izin gitu loh. Tapi ada berbagai macam masalah yang harus membuat mereka berpindah-pindah. Dan mereka juga menerima tindakan anarkis, mereka juga menerima tindakan-tindakan diskriminatif. Sehingga itu mereka membuat suatu kesimpulan bahwa mereka beribadah sementara di bawah kolong jembatan di daerah di Bekasi. Di video yang sudah sempat diambil sama Pak Permadi Arya tadi itu, ya kalian bisa lihat sendiri di situ. Nah, kita tonton cuplikan juga dari video YouTube Sanjaya ini. Tadi ini kan juga dari YouTube-nya beliau itu yang saya sebutkan tadi. Dia dari Stefano Sanjaya itu tadi. Ya, kita tonton ada cuplikan yang diupload juga di TikTok. Mari kita tonton video berikut ini. Gereja di bawah kolong jembatan. Apakah Indonesia sudah merdeka? Pak Misar, ini namanya kampung apa Pak? Pulau Putar, Tambun Utara, Bekasi. Bekasi. Ini gereja ini udah lama Pak? 9 tahun lamanya. 9 tahun ya? Iya. Oh, tapi Bapak rumahnya sebelah mana? Kampung. Oh, kampung. Iya. Kesini ngapain ini? Main aja main. Nggak ada masalah kan warga sini? Enggak. Bapak agamanya naon? Islam. Nah, selama keberadaannya gereja sini mengganggu lingkungan sekitar nggak? Enggak. Izinkan nggak mereka beribadah di sini sebenarnya? Ya, boleh nggak? Boleh. Masing-masing agamanya. Tapi boleh kan? Boleh. Kan ibu juga boleh sholat, dia juga boleh ibadah dong ya? Iya. Bener nggak Pak? Iya. Itu namanya toleransi. Kami sebagai warga jemaat yang berlatar belakang etnis suku Batak sudah banyak di beberapa lingkungan perumahan wilayah Tambun. Kami menginginkan ada tempat beribadah yang representatif. Diri ini tahun 2002. 2002. Mulai beribadahnya dari rumah ke rumah. Tapi di tengah perjalanan tetap mendapat protes dari warga. Awalnya mempersalahkan kalian beribadah mengganggu kami lalu lintas. Kemudian kami mengambil solusi, udahlah kita beli sebuah ruko aja. Tempat jalan yang sangat depan kan, tidak mengganggu ini. Mana? Nah, itu pun di demo. Berarti mereka tidak suka kami beribadah. Di tengah perjalanan kami solusinya membeli tanah. Itu yang di Cicalen. Yang di Bekasi ya. Nah,
Itu kami ada pemilik tanah menyetujui transaksi penjual belian dengan syarat kami sudah di depan mengatakan ini untuk tempat beribadah untuk gereja. Yang punya lahan menyatakan setuju. Kemudian kami harus mengadopsi peraturan SKB Menteri. Lebih dari cukup mereka menandatangani. Di tengah perjalanan ada masa yang memprovokasi bahwa kami membayar orang-orang yang menandatangani, menyogok. Diuji di pengadilan bahwa Philadelphia sudah memenuhi syarat formil, dimenangkan, tidak bersalah dalam pengaduan proses izin. Pemerintah sama masyarakat tempat mencoba mengajukan kasasi ke pengadilan yang lebih tinggi, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membuat jawaban bahwa ini bukan persoalan nasional, persoalan daerah. Sehingga apa yang diputuskan pengadilan tinggi Bandung itu sudah inkrah. Dalam putusan itu diperintahkan supaya pemerintah Kabupaten Bekasi memenuhi apa yang dimintakan oleh Philadelphia karena secara prosedur formal mereka sudah benar. Itu mah Ibu Neneng mengalihkan tanggung jawabnya bahwa ini adalah kalau saya sebagai bupati nggak masalah. Tapi masyarakat, ketika masyarakat kami bilang ini sudah dapat izin dari pemerintah, tergantung pemerintah, kami tidak punya ini. Oh, jadi lempar-lemparan. Itu dari tahun berapa keluar izinnya? Salah itu 2012 berapa ya? 12 ya? Berapa 12. tahun Berarti udah gugatannya? 13 tahun sampai sekarang. Iya. Belum dikeluarkan. Iya. Jadi kami mencoba Salah itu dulu. beribadah, yang penting beribadahlah dulu. Penting kami memenuhi kebutuhan rohani. Tapi kenapa harus ada izin? Karena minoritas ya, takut diusir ya? Iya, sebetulnya mereka mengargumentasikan izin itu lemah. Supaya bubar, mereka menggunakan berbagai cara. Toa yang kencang-kencang. Terima kasih, terima kasih kepada Pak Jokowi kita. Di tanah kami, Pak. Milik kami, tanah kami. Terus melemparin kodok, kotoran, dilemparin kotoran. bau jengkol, sehingga kami tidak nyaman, khususnya perempuan yang ketakutan. Mereka membuat satu opini ketika beribadah malam Natal, pendeta kami disebut menganiaya seorang ustadz. Kebetulan saya satu-satunya yang masih memberanikan diri untuk saksi mata di situ bahwa pendeta kami itu Pak Panjaitan ada di lokasi itu sampai saya diperiksa di Polres. Ternyata dia terbukti. Itu tekanan palsu. Pengadilan udah menang. Iya menang. Pemerintah Bekasi harus mengeluarkan izin. Berarti dari apa yang saya tangkap dari video ini, memang ini nggak semua. Kalau kalian mau nonton video fullnya, silakan langsung aja ke YouTube-nya Stefano Sanjaya. Jadi ini kan hanya reupload di TikTok. Kalau saya menonton, melihat di tempat-tempat sebelumnya mereka sampai tempat ibadahnya disegel. Kemudian tadi kan anak-anak jadi korban, mereka trauma, mereka takut. Para wanita juga mereka mengalami ketakutan. Mereka disebut sebagai kafir, diteriakin lah. Sengaja diganggu dengan suara-suara musik, dengan suara-suara toa, dengan suara-suara yang lain gitu, yang penting mengganggu. Dan ini dengan penuh kesengajaan membuat orang Kristen atau jemaat KBP Philadelphia ini terganggu dan mereka kalau boleh ya jangan ada di tempat itu. Tapi puji Tuhan ya, kalau dari video ini kan tadi dari YouTube-nya itu Stefano Sanjaya ini mewawancarai bapak-bapak yang ada di situ dan juga ibu-ibu. Mereka mengakui bahwa sebenarnya mereka itu tidak apa-apa dengan keberadaan gereja. Berarti kesimpulan saya adalah keberadaan Philadelphia ini di bawah gereja ini, KBP Philadelphia, maksudnya berada di bawah kolong jembatan ini, mereka justru lebih nyaman loh daripada tempat lain karena mereka digusur di sana sini. Itu kan mereka diusir dari sana sini. Kenapa? Karena saya bilang mereka nyaman karena tadi ibu ini mengatakan ya udahlah kami kan gak apa-apa, urus saja agamamu sendiri, ya kami mengurus agama kami sendiri. Jadi kami beragama, ya mereka juga beragama, biar mereka bebas dan mereka nggak merasa terganggu. Bapak itu juga tadi menyampaikan hal yang demikian. Dan baik tadi dari Kang Pak Permadi Arya maupun dari video Stefano Sanjaya ini, bahkan saya juga nonton YouTube-nya, akhirnya ternyata di thumbnailnya Stefano Sanjaya ini dia membuat fotonya Kang Deddy Mulyadi dan juga namanya Kang Deddy Mulyadi muncul tadi di video Pak Permadi Arya. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah memang Kang Deddy Mulyadi harus turun tangan dengan hal ini? Menurut saya sih ya wajib lah, harusnya dia turun tangan dong. Kan dia ini kan di Jawa Barat. Ya jangan hanya kasus-kasus yang lain. Ini juga walaupun belum terlalu banyak viral, tapi ya inilah kita viralkan. Karena saya lihat juga di TikTok video-video ini kurang sedikit banyak
dan juga penonton di YouTube itu masih belum terlalu banyak. Memang sih sudah berapa ratus ribu. Ya makanya kalau kalian nonton video Stefano Sanjaya itu bagikan banyak-banyak supaya banyak orang tahu, apalagi Kang Deddy Mulyadi. Nah, saudara, ada video berikut ini yang kita tonton tentang beberapa massa yang menyanyikan lagu tentang ketidaksetujuan mereka tentang NII. Nanti NII itu apa? Kita tonton video berikut ini. Ya, kalian sudah baca ya, merayakan HUT RI yang ke-80, seruan usir NII. Nah, NII ini Negara Islam Indonesia. Ini NKRI, kalian pergi, bagus lagunya ini, sekalian ganti Menteri Agama yang intoleran. Waduh. Nanti saya kasih akun yang memuat video ini, nanti saya kasih di bawah sini ya, atau saya kasih aja di sebelah sini, sebelah kiri saya. Jadi kalau saya menilai ya, sebenarnya di Indonesia kita ini yang menjadi penyebab itu, bahkan saya sudah sempat sampaikan di video sebelumnya juga, terkadang aturan yang dibuat itu seperti SKB 2 Menteri itu menjadi penghambat loh. Itu menjadi suatu ketidakadilan bagi warga negara Indonesia yang beragama minoritas, khususnya agama Kristen. Karena begini, dalam aturan itu kan jemaat itu harus berjumlah 90 contohnya. Kemudian harus mendapatkan tanda tangan warga 60 orang gitu-gitu. Pertanyaannya, karena minoritas, ketika berada di satu tempat, di satu kota, di satu daerah, terus mereka tidak mencukupi jumlah tersebut, bagaimana mereka harus mendirikan gereja? Bagaimana mereka harus mendapatkan izin? Ya, sedangkan mereka harus beribadah. Sedangkan dalam undang-undang kita ada di situ dibahas tentang hak dan kebebasan kita untuk beragama. Bagaimana mengekspresikan kita sebagai orang beragama? Bagaimana kita menjalankan hak kita untuk beragama? Kalau dalam izinnya itu aja dipersulit terkait harus mencapai jumlah tersebut. Nah, memang sih nggak tahu ya apa dasarnya kenapa aturan ini dibuat. Tapi menurut saya untuk sekarang ini akhirnya terlalu banyak dijadikan sebagai sarana untuk mendiskriminasikan atau melakukan tindakan-tindakan diskriminatif bagi orang-orang yang beragama minoritas, khususnya orang Kristen. Jadi udah terjadi di berbagai tempat, khususnya di 2025 ini, dan dari bulan April sampai bulan Agustus ini sudah terlalu banyak terjadi di berbagai daerah yang namanya kasus-kasus intoleran dan perbuatan-perbuatan anarkis. Bukan hanya mereka melaporkan, mereka juga menggeruduk, mereka merusak. Bahkan bukan gereja loh yang dirusak beberapa waktu yang lalu. Yang satunya kan di Cidahu, bukan gereja, hanya villa. Kemudian di daerah Padang Sarai itu bukan juga gereja, bukan pendirian gereja, tapi itu hanya tentang sebuah rumah singgah yang dijadikan tempat anak-anak untuk bersekolah atau mereka untuk mendapat pendidikan yang layak tentang agama Kristen itu sendiri. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah SKB 2 Menteri ini masih menjadi jaminan keamanan dan juga kebebasan untuk beragama, atau justru enggak, atau mungkin hanya berlaku atau menguntungkan bagi sebagian agama tertentu? Ya, seharusnya beberapa orang juga sudah mengusulkan kalau boleh ya dicabut aja itu. Ya, saya juga setuju kalau boleh dicabut aja. Ya, mungkin kalau nggak dicabut diubah mungkin sekitar hanya berapa jemaat, tapi nggak usah lah ada soal izin mengumpulkan apa itu ya, jumlah warga yang 60. Soalnya itu menjadi ribet gitu loh, ribet. Soalnya kalau di mayoritas ya pasti mereka gampang lah. Sedangkan kalau minoritas mendirikan gereja ya di tempat mayoritas yang beragama Islam, apakah semua mereka setuju memberikan tanda tangan mereka? Belum tentu. Berarti ini menjadi satu ketidakadilan bagi warga yang minoritas dan beragama minoritas seperti agama Kristen. Nah, gimana menurut pendapat kalian teman-teman? Silahkan berkomentar di bawah, berikan tanggapan-tanggapan kalian, berikan apa yang menjadi masukan kalian untuk video ini. Kalau kalian suka, silahkan berikan like kalian, share video ini sebanyak mungkin, dan juga kunjungi YouTube-nya, channel YouTube-nya dari akun Sanjaya tadi itu ya. Saya lupa namanya. Dan saya kasih di bawah ini, kalian bisa kunjungi aja, lihat videonya lebih panjang tentang gereja ini. Nah, itu di Stefano Sanjaya. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.